Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini insyaallah akan ada lagi parenting class TK Al-Ikhlas Robbani yang biasanya rutin dilaksanakan setiap bulannya. Nah, untuk bulan sekarang insyaallah parentingnya akan membahas tentang raising the authentic children. Insya Allah untuk para umahat atau orang tua yang tidak bisa menyimak sekarang tidak apa-apa, memang sengaja di-online-kan untuk saat ini karena biar supaya bisa nanti didengar di kesempatan selanjutnya kalau misalkan di waktu yang lowong gitu ya. Jadi insya Allah nanti Instagram live-nya bakal saya simpan di highlight. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, saya ada kutipan dari salah satu akun, judulnya gini, children don't say I'm having a hard time and I need your help. They show us with their behavior. Nah, jadi kita tuh sebagai orang tua punya kesadaran ya kalau sebenarnya karena kita bahasnya anak usia dini 0 sampai 7 tahun, jadi kita orang tua punya kesadaran kalau apapun yang ditunjukkan, dikatakan, dilakukan anak-anak itu tidak pernah sama sekali random ya gitu. Jadi pasti anak-anak itu menyampaikan sesuatu yang terjadi di dalam dirinya itu melalui perbuatannya, melalui ucapannya, melalui gerak-geriknya gitu. Nah, di sini tinggal tugas kita sebagai orang tua yang meneliti atau mengobservasi kira-kira kenapa ya anak kita kayak gitu. Nah, seperti judulnya di sini, insya Allah saya mau sharing dulu nih. Jadi untuk teori authenticity itu saya tahunya dari Dr. Gabor Mate. Dia itu salah satu psikiatris yang juga sekarang lagi aktif di berbagai platform membahas tentang kaitannya antara pengalaman usia dini sama perilaku atau perbuatan-perbuatan tanda kutip saat usia dewasa gitu ya. Misalkan kalau Dokter Gabor Mate itu membahas kenapa sih ada perilaku adiksi kayak gitu, apakah dulunya waktu kecilnya kayak gimana. Jadi di situ terus. Jadi kita mulai dulu, apa sih perbedaan autentisitas ya, keautentikan anak sama kelekatan. Kita bahas dulu satu-satu insya Allah. Nah, kalau keautentikan anak itu definisinya kalau versi Dr. Gabor Mate itu the capacity to know what we feel, to be in touch with our bodies, and to be able to express who we are and manifest who we are in our activities. Nah, jadi maksudnya itu kemampuan untuk mengetahui apa yang kita rasakan agar terkoneksi dengan tubuh kita dan bisa mengekspresikan diri dan ditunjukkan melalui aktivitas yang dilakukan. Nah, ini contoh authenticity ini tuh benar-benar dominan waktu anak-anak kita bayi ya. Jadi kan anak bayi itu belum bisa bicara ya. Nah, itu tuh anak pasti kalau anak bayi itu kalau komunikasi utamanya adalah dengan menangis. Menangis itu kan bagi anak bayi bisa diartikan macam-macam ya. Bisa dia karena kelaparan, bisa dia karena nggak nyaman popoknya, bisa dia karena misalkan gerah atau suhunya kedinginan, atau misalkan dia butuh ASI kayak gitu ya. Nah, itu bayi itu kayak gitu. Jadi mungkin kita juga mungkin yang sekarang punya bayi atau mau punya bayi atau mungkin flashback ke masa lalu gitu ya, justru peran orang dewasa itu saat anak menangis bukan gimana pertama nih ya sikap kita bukan gimana biar anak berhenti menangis, tapi kenapa dulu nih menangisnya gitu, kita cari tahu dulu gitu. Nah, saat kita udah tahu, kita baru bisa terkoneksi sama anak. Nah, cuman memang realitanya kadang kita itu inginnya anak tuh cepat-cepat berhenti nangisnya, padahal siapa tahu di dalam tangisannya itu mengandung banyak makna kayak gitu. Nah, itu authenticity ya. Lanjut ke attachment, kelekatan. Nah, ini tuh sebenarnya kalau attachment ini udah banyak banget ya di share di berbagai platform. Cuman di sini saya bahas lagi definisinya versi Dr. Gabor Mate.
Kalau attachment atau kelekatan itu artinya attachment is the drive to pursue and preserve closeness and contact with others. Jadi kelekatan itu adalah dorongan untuk mengejar dan memelihara kedekatan dan kontak dengan orang lain. Nah, ini tuh attachment itu anak itu pasti secara naluri akan ingin akan ingin merasa dekat sama orang tuanya, pengasuh utama gitu. Oke, lagi tadi keburu ini, maaf tadi mati internetnya, ulang lagi. Nah, jadi ulang lagi tadi tentang kelekatan ya. Jadi kelekatan itu intinya kalau yang bagus itu adalah secure attachment. Jadi kelekatan yang aman gitu. Kita bisa memprovide anak sebuah kelekatan yang aman kepada anak gitu. Nah, jadi terus apa sih benang merah antara authenticity atau keautentikan anak dan kelekatan. Nah, authenticity itu erat kaitannya sama good feeling gitu ya, karena kita semua itu butuh ini untuk bertahan hidup. Makanya mungkin kalau kita kan ini ada di Indonesia nih, Indonesia kan diletak kalau tulistiwa ya secara geografis, tapi di belahan dunia lain ada kok orang-orang yang bisa survive, yang bisa bertahan tinggal di kutub utara misalkan. Tapi di tempat yang lain juga ada juga orang yang bisa bertahan di tengah gunung pasir yang panasnya luar biasa gitu. Dan kita yang orang Indonesia belum tentu bisa bertahan gitu ya secara cepat gitu. Kalau misalkan kita travel ke gurun pasir atau langsung ke kutub utara, pasti kita butuh banyak persiapan gitu ya intinya, karena kita udah terbiasa dengan iklim di negara tropis ini gitu. Nah, itu karena memang kita itu dari lahir punya proses adaptasi yang beda-beda gitu secara geografis pun gitu. Nah, authenticity ini juga kita perlukan untuk merasakan bahaya gitu kan. Authenticity itu kan artinya tadi koneksi seseorang dengan dirinya. Jadi saat seorang anak being authentic, saat anak menjadi otentik gitu ya, berarti anak bisa mengkomunikasikan kebutuhan mereka kepada orang lain, menjelaskan batasan gitu kan, dan membantu mereka berkembang secara personal. Maksudnya gini, emang kan kalau anak tuh kalau secara verbal masih sangat terbatas kemampuan berbahasanya, walaupun misalkan anak 3 tahun walaupun sudah bisa ngobrol gitu, tapi sebenarnya saat anak misalkan lagi meltdown atau lagi tantrum, itu tuh pasti dia itu akan showing showing melalui behavior mereka kan, entah dengan melempar, entah dengan memukul atau misalkan ngamuk, menggigit-gigit kayak gitu-gitu. Dan it's completely normal kalau anak lagi tantrum atau lagi meltdown kayak gitu, karena itu sedang mengkomunikasikan suatu hal yang dia butuhkan saat itu gitu, melalui tantrumnya gitu atau melalui meltdownnya gitu. Ya gitu, karena ya tadi anak berkomunikasi saat merasakan bahaya atau tidak aman itu biasanya dengan apa? Dengan menangis. Misalkan gini ya, kalau misalkan anak TK nih, biasanya nih anak TK baru mau masuk, terus ada sebagian anak TK yang baru masuk itu menangis. Ya itu nggak apa-apa sebenarnya, normal, karena anak itu kan sudah terbiasa bertahun-tahun, ibaratnya ya misalkan anak TK-nya baru masuk 4 tahun, berarti kan 4 tahun sebelumnya itu sudah terbiasa bersama orang tua. Berarti kan saat masuk ke sebuah lingkungan yang namanya TK, anak itu kan harus beradaptasi lagi gitu. Saat anak menangis berarti anak belum merasa aman, dan itu normal gitu. Jadi memang tugas orang tua bukan biar anak berhenti nangis, tapi bagaimana di sekolah itu anak merasa aman kayak gitu. Jadi tandanya kalau misalkan anak sudah merasa aman di sekolah, maka anak tidak akan menangis gitu, sederhananya gitu. Atau misalkan contoh lagi, kalau misalkan anak nih pengen sesuatu nih, misalkan ya, kalau pengen sesuatu, misalkan pengen sebuah, taruhlah dia pengen es krim, tapi kita nggak turutin tuh ya, anak kan memang kalau diturutin kondisinya anak tuh lagi pilek ibaratnya kan, tapi anak pengen pengen es krim, terus gak dikabulkan nih sama orang tuanya. Nah, anak itu akan mengkomunikasikannya biasanya dengan menangis kan gitu, karena
dia merasa keinginannya itu nggak terpenuhi, dan itu ya itu tadi maksudnya nggak apa-apa, normal anak menangis mengkomunikasikan keinginannya gitu. Jadi justru normal loh kalau anak kita tuh masih menangis, masih masih nunjukin ibaratnya kelemahan, tanda kutip kelemahan mereka gitu, karena mereka berarti kan masih terkoneksi dengan baik dengan dirinya sendiri gitu kan. Saat ada hal-hal yang buat mereka nggak nyaman, mereka itu akan menunjukkannya dengan menangis gitu. Nah terus saya kutip lagi dari perkataannya Dr. Gabor Mate, intinya gini, we are born with a need for attachment and a need for authenticity. Most people abandon their true selves atau authenticity to please others and keep the relationships atau attachments even if they are ones that are toxic and destructive. Nah, jadi kalau kaitannya antara hubungan anak dan orang tua itu, jadi saat anak kita kecil, anak waktu usia dini itu, jadi kan dua-duanya itu kebutuhan ya, being authentic sama being attached sama orang tua. Itu dua kebutuhan mereka sebenarnya, tapi saat dua hal ini bertabrakan gitu, mereka akan secara naluri memilih being attached sama orang tua daripada being authentic. Misalkan gini, saat anak tuh kan kadang kita tuh orang tua nih ya, kadang kita punya kekhawatiran, misalkan punya kekhawatiran kayak gini, aduh anak aku tuh nggak mau makan tuh, padahal seharian tuh aktivitasnya banyak gitu, tapi makannya maunya sedikit gitu karena kekenyang gitu kan bilangnya gitu. Nah tapi some parents itu sebagian orang tua memang karena kan merasa anaknya kurang makan, jadi ya udah gitu maksain anaknya makan dan lalu berkata kayak gini, oke, makan nggak, kalau nggak makan ke mama marah nih, misalkan kayak gitu. Nah otomatis saat anak mendengar mama bakal marah nih kalau aku nggak makan, padahal aku tuh kenyang gitu. Jadi saat dia udah menyampaikan kalau dia kenyang, tapi dia tuh tidak diterima sama ibunya kalau dia kenyang, akhirnya anak itu memaksa dirinya untuk tidak otentik, tapi lebih milih attach sama orang tuanya gitu, karena kalau dia nggak maksain badannya untuk makan pada udah kenyang, nanti mamanya marah kayak gitu contohnya. Nah sebenarnya terus contohnya gini, ini contohnya yang kedua itu adik kakak nih, sibling rivalry misalnya kayak gitu kan. Contohnya ada adik kakak gitu kan. Jadi kan kalau sebenarnya kalau aturan mainan rebutan itu sebenarnya kan aturannya gini, kalau misalkan mainan itu punya dirinya dan direbut sama orang lain, si dirinya ini tuh berhak loh nggak meminjamkan, berhak mengambil lagi saat dipinjamkan orang gitu. Tapi beda hal kalau misalkan mainan itu punya umum, misalkan playground atau misalkan di sekolah. Kalau yang aturannya kalau mainan itu punya umum, maka aturannya itu mainan itu siapa yang pertama megang. Contohnya gini, ada anak namanya misalkan Salsa dan Bila. Oke, Salsa ini kakaknya Bila. Salsa ini punya mainan, Bila punya mainan, jadi dua-duanya punya mainan. Salsa lagi main mainan boneka misalkan. Nah bonekanya Salsa ini direbut sama Bila. Nah terus Salsa nggak terima karena kan itu mainannya Salsa gitu kan. Nah tapi mamanya Salsa dan Bila bilang, Salsa ngalah aja ke Bila, kan Bila itu kan adik kamu gitu. Tapi Salsa tetap kekeh mau mempertahankan boneka dia karena itu emang boneka dia gitu. Tapi ibunya malah bilang, ya udah kalau misalkan nggak ngalah sama adik kamu Bila, ya udah kamu nggak akan mama kasih mainan lagi misalkan kayak gitu. Pokoknya dengan ancaman atau apa. Nah akhirnya Salsa kan merasa daripada mamah marah, aku being authentic gitu ya, aku mempertahankan mainan aku, ya udah aku ngalah aja sama Bila. Nah itu contohnya gitu. Jadi memang itu realitanya. Jadi anak belajar sejak ia kecil, dia merasa disayangi, dicintai, diterima oleh orang dewasa kalau
dia memenuhi keinginan orang dewasa terhadap dia. Jadi memang konsepnya itu daripada ibu marah, lebih baik aku yang nangis, aku yang nggak nangis gitu ya. Daripada ibu ancam-ancam, lebih baik aku nurut sama ibu daripada aku dipukul misalkan karena nggak mau makan atau nggak mau ngapain. Lebih baik aku makan yang banyak, hal-hal yang seperti itu. Akhirnya anak akan menyembunyikan perasaannya, anak akan jauh dari keotentikannya. Jadi diri anak yang sebenarnya dimanfaatkan sedikit demi sedikit oleh orang tua gitu. Jadi intinya anak ya udah deh, daripada aku nunjukin keinginan aku, ya udah aku ngalah aja deh sama orang tua. Yang penting orang tua aku nggak marah, yang penting orang tua aku seneng, intinya mah gitu. Dan akhirnya anak itu kalau terus-terus seperti itu akan tumbuh dewasa orang-orang dewasa, yaitu kalau sekarang sih terkenalnya people pleaser gitu. Karena memang sedari kecil kita itu anak-anak itu secara halus dipaksa untuk menuruti keinginan orang dewasa kayak gitu. Lalu sebagai orang tua gimana dong kayak gitu kan, gimana sih biar anak kita tuh nggak, ibaratnya nggak jadi people pleaser gitu kan, biar tetap otentik nih gitu, biar fitrah keinginan yang kuat ini tetap ada gitu. Nah tentunya kalau kita bisa melihat anak secara utuh, jernih, ibarat kamera nih, kita kan masing-masing punya HP yang punya kamera kan kalau foto ya udah apa adanya. Di foto misalkan kursi jadi kursi gitu kan, warna abu tetap abu, nggak berubah kayak gitu. Gimana sih tetap jernih tanpa judgement versi kita gitu kan. Ya kayak tadi misalkan menurut kita anak tuh kurang makannya, padahal menurut badan anak, menurut sistem sensornya anak tuh udah kenyang gitu, tapi menurut kita belum kenyang. Nah itu kan judgement ya. Maka kita harus bisa pertama yaitu terkoneksi dulu sama anak secara baik. Nah, tapi biar bisa terkoneksi kepada anak secara baik, maka kita harus terkoneksi dengan baik kepada diri kita sendiri gitu. Ibu juga harus terkoneksi dengan baik kepada ibu sendiri gitu. Kebutuhan ibu juga harus terpenuhi dengan baik. Misalkan kalau ibu lapar ya udah langsung makan. Kalau ibu haus ya langsung minum. Kalau ibu ngantuk ya udah langsung tidur. Tapi kan ini kayaknya sederhana ya. Ya udah sih tinggal gitu, tapi sebenarnya realitanya itu enggak. Banyak loh ibu nggak kayak gitu. Ibu lebih milih misalkan apa ya, ibu lebih milih misalkan ngejemur pakaian daripada makan dulu. Ibu lebih milih cuci piring yang numpuk daripada ibu makan dulu. Akhirnya apa? Akhirnya ibu tuh nanti nggak present sama anak gitu, karena ibunya udah keburu capek, ibunya lapar gitu. Jadi jadi ibunya tuh nggak mindful akhirnya kan menemani anak kayak gitu. Jadi kalau kita bisa, ibu ini sebagai ibu nih, kita bisa terkoneksi dengan baik dengan diri sendiri, maka kita jadi bisa terkoneksi secara baik juga dengan anak, nggak cuma anak tapi juga dengan suami, dengan keluarga yang lain gitu. Jadi intinya kita juga sebelum kita, kadang kan gini ya, orang tua tuh fokusnya parenting tapi fokusnya ke anak gitu ya. Oh anak gak mau makan, oke kita ikut kelas dokter ini. Anak gak mau misalkan, oh anak tantrum terus, oke langsung konsul ke psikolog. Tapi itu tuh kan kita fokusnya ke anak terus, tapi di situ kita nggak fokus juga ke diri kita sendiri. Kita tuh nggak dengar kebutuhan diri kita sendiri, padahal sebenarnya yang pertama harus didengar kebutuhannya adalah diri kita sendiri gitu. Kayak gitu ya, ibaratnya kamera tadi gitu ya. Kalau kamera kita kena air itu kan jadi kalau ngefoto itu ngeblur gitu kan, apa sih kayak jadi nggak jelas. Nah kita tuh harus bersihin kamera kita dulu sebelum kita bersihin kamera anak, ibaratnya kayak gitu. Kita harus punya batasan jelas sama diri sendiri, apa yang boleh dan tidak boleh, apa yang bisa dan tidak bisa, apa yang mau dan tidak mau. Cuman memang ya kayak gitu, terkadang ibu tidak seperti itu. Saat ibu capek, ibu memilih memaksa untuk tidak capek gitu kan. Saat ibu ngantuk, ibu memaksa untuk tidak ngantuk gitu. Padahal itu tuh penting loh. Kita kan apalagi anak usia dini belajar melalui apa yang ia lihat gitu, bukan pakemnya tuh apa yang dia lihat gitu. Bagaimana mungkin anak usia dini ini ibaratnya gitu ya, misalkan kita pengen punya anak yang kuat gitu ya, punya anak yang batasan yang sehat ibaratnya, tapi kita sendiri menunjukkan kepada anak gitu ya batasan yang tidak sehat gitu. Misalkan ya tadi sesederhana kebutuhan
basic needs kita aja nggak terpenuhi, ya gimana anak mau belajar gitu, bagaimana tumbuh menjadi manusia yang baik kalau kita terlalu sering mengorbankan diri kita sendiri gitu. Padahal kita tuh bisa tetap kita tuh bisa banget kita tetap memenuhi basic needs kita selaras dengan kita mengurus anak-anak kita. Itu bisa banget kalau kita mau pertama dulu mendengar kebutuhan diri kita sendiri kayak gitu. Nah, itu kan tadi ya, itu sekilas tentang kitanya ya, kita sebagai orang tua ya kayak gitu. Jadi intinya kalau mau anaknya otentik, kitanya juga perlu otentik dulu gitu kan. Sensing danger, sensing sensing secure gitu kan, merasa aman, merasa nyaman sama diri sendiri kayak gitu. Kita dulu baru ke anak. Kalau anak tuh insya Allah ngikutin kalau misalkan kitanya tuh jadi portray, jadi gambaran yang baik untuk anak. Nah, gimana nih kalau dari perspektifnya Montessori, menjaga keautentikan anak ya. Nah, jadi kalau di perspektif Montessori ini, jadi kan tadi kita bahas dokter Gabor Mate. Nah, sekarang kita bahas dokter Montessori. Jadi kalau dokter Gabor Mate itu menelitinya ke perilaku perbuatan-perbuatan orang dewasa yang tanda kutip. Jadi saat dewasa terus ditarik benang merahnya ke masa kecil. Nah, kalau dokter Maria Montessori ini menelitinya dari anak usia dini gitu. Kalau anak usia dini itu memang basicnya otentik, bagaimana mengoptimalkan si basicnya yang udah ada dari sananya gitu ya, dari Allah udah kasih keotentikannya nih, gimana cara kita menjaga dan bahkan merawatnya gitu kan, tetap ada kayak gitu. Nah, jadi kalau Montessori ini menyimpulkan kalau setiap anak itu punya tiga bekal yang memang Allah sediakan gitu kan. Yang pertama di observant mind, yang kedua di sensitive periods, yang ketiga di inner teacher. Jadi kalau di observant mind mungkin udah pada tahu ya, cuman saya bahas sedikit. Kalau di observant mind itu anak itu punya otak seperti sponge, dia bisa menyerap apapun yang ada di lingkungannya. Kalau 0 sampai 3 tahun anak akan menyerap semuanya, baik buruk, benar salah, itu bakal mereka serap. Apa yang dia lihat, apa yang dia sentuh, apa yang dia alami, itu bakal mereka serap 0 sampai 3 tahun. Ibaratnya bakal diserap mentah-mentah. Tapi pas nanti 3 sampai 6 tahun baru anak tuh mulai masih menyerap juga, tapi anak tuh mulai memilih apa yang mau dia serap, apa yang tidak mau dia serap. Singkatnya seperti itu. Berarti kan itu kan sebenarnya potensi yang luar biasa ya untuk anak, untuk kita gitu kan, karena emang masa-masa ini tuh masa-masa emas banget nih gitu, karena emang otaknya emang sedemikian rupa, masya Allah gitu ya, sedemikian rupa bagusnya gitu. Nah, itu di observant mind. Nah, terus ada di sensitive periods. Jadi sensitive periods ini tunggu sebentar, ada quotes-nya nih. Sebentar. Kalau sensitive periods itu, jadi intinya gini, kalau sensitive periods itu ada periode sensitif anak. Jadi dalam kurun waktu tertentu anak itu perkembangannya melesat gitu. Misalkan ya, kalau kita perhatiin, pernah nggak sih kita perhatiin, kalau saya sih beberapa kali memerhatikan ya perkembangan anak saya. Misalkan anaknya 2 tahun nih, 2 tahun pas anak umur 2 tahun pas sama pas anak umur 2 tahun setengah itu bakal beda. Misalkan kalau misalkan 2 tahun pas, misalkan lagi meledak-meledaknya ngomong, apa yang orang tua ngomong, dari dialeknya, dari intonasinya, dari cara bicaranya, itu anak niru, dari ekspresinya bahkan ya, itu anak niru gitu. Pokoknya kayak melesat, meledak banget gitu. Ibaratnya kayak dia tuh udah nabung dari 0 sampai 2 gitu ya, dimeledakin di 2 tahun kayak gitu bahasa. Nah, itu periode sensitif bahasa. Nah, nanti beda lagi misalkan pas 2,5 tahun itu misalkan anaknya itu sangat sensitif sama ingin segala bantu di rumah, misalkan mau nyapu lah, mau bantu masak, mau bantu beres-beres, mau bantu nyuci, mau bantu ngepel misalkan kayak gitu. Atau misalkan ada di waktu tertentu, misalkan 3 bulan setelah 2 tahun itu lagi masif-masifnya pengen bergerak, pengen manjat, pengen lari-lari terus di rumah, nggak bisa diem lah ibaratnya. Nah, itu sensitive periods terhadap gerakan gitu, gerakannya lagi berkembang pesat lah kayak gitu. Nah, itu jadi intinya ya tadi gitu, kita tuh punya
Allah kasih anugerah kita itu punya kemampuan untuk menilai gitu kan. Jadi instead of judging gitu ya, tapi kita bisa menilai secara jernih. Jadi misalkan nih ada di rumah, coba kita perhatiin, kita duduk aja gitu lihat anak kira-kira lagi senangnya ngapain sih. Pasti kan taruhlah seminggu kita amatin, pasti ada pola yang itu aja anak bakal lakuin. Nah berarti itu sensitive periodsnya gitu. Misalkan kalau misalkan ada anak nih, saya tuh kalau anak saya sekarang itu lagi senang-senangnya manjat, lagi senang-senangnya main sepeda, lagi senang-senangnya gelantungan kayak gitu. Nah itu kan berarti sensitif bergerak. Tapi temannya di umur yang sama itu lagi seneng nyusun balok, numpukin balok, bikin sesuatu dari balok ya. Itu kan seumur yang sama tapi beda gitu. Yang satu sensitif sama gerak, yang satu sensitifnya sama hal-hal yang berbau kognitif gitu kan. Nah kayak gitu, itu sensitive period. Lanjut lagi. Nah jadi nanti kalau kata Maria Montessori itu, sebentar ya, gimana sih cara kita menjaga gitu ya the authentic child itu. Jadi kalau menurut Montessori ini, jadi saya baca di suatu web aja ya. Jadi kalau menurut Montessori, apa sih the authentic menurut Maria Montessori? Kalau menurut Maria Montessori itu self confident and independent. Jadi dia tuh percaya diri dan mandiri, terus cooperative and thoughtful, mampu bekerja sama dan penuh pertimbangan, helpful dan peaceful, suka membantu dan damai, dan joyful learners internally motivated gitu. Jadi dia tuh sangat senang untuk belajar, berkembang kayak gitu. Nah jadi intinya, jadi kesimpulannya, kalau misalkan gimana sih biar anak itu ibaratnya tetap otentik gitu ya, kalau dari Montessori intinya yaitu kita itu tetap kasih aja kebebasan sebebas-bebasnya, tapi tetap ada batasan. Batasannya apa? Pertama, tidak menyakiti diri sendiri, tidak menyakiti orang lain, tidak merusak barang, dan tidak melanggar syariat, terus tidak melanggar norma-norma di lingkungan juga. Maksudnya gini, kayak misalkan anak bebas main misalkan di luar tuh ya, tapi kan kalau di kultur Sunda nih, kita kan tinggal di Sunda nih, ada satu kata yang kalau kita sebutin itu kan kasar ya. Misalkan ngomong anjing ke orang, itu kan kalau di kultur Sunda itu kasar ya, bahasa kasar. Nah itu kita bisa kasih tahu kalau misalkan kamu boleh kok ngomong apa aja, tapi kalau kata anjing, untuk kalau kita lihat anjing, kalau kita bilang ke manusia itu tidak sopan kayak gitu. Nah kayak gitu. Atau misalkan lagi ngamuk-ngamuk, misalkan tantrum, oke tantrum boleh, misalkan lempar-lempar bantal, tapi kan nggak boleh kan ngelempar gelas yang kaca, misalkan ngelempar gelas keramik, karena itu bisa pecah gitu. Dan itu bisa melukai diri sendiri atau orang dewasa kayak gitu. Jadi intinya kita dukung apapun yang anak mau, apapun yang anak inginkan, selama ya tadi tidak melanggar batasan-batasan yang ada. Nah kayak gitu. Karena memang kalau dari pendidikan karakter nabawiyah, ini tuh anak itu lagi ada di fase egosentris. Jadi 0 sampai 7 tahun egosentris. Jadi semua hal itu jadi dia itu ibaratnya dia itu pusat perhatian lah. Dia itu merasa dia adalah pusat perhatian lingkungannya gitu. Jadi ibaratnya dia itu adalah pemeran utama di hidupnya kayak gitu. Jadi memang kan kalau ada tuh ya kata Ali bin Abi Thalib, kalau 0 sampai 7 tahun perlakukan anak seperti raja. Jadi kita itu ibaratnya tanda kutip budaknya gitu kan. Jadi ya udah, anak bebas melakukan apapun ya tadi, pokoknya asal tidak melanggar batasan sehat gitu. Terus kita juga jangan dikit-dikit melarang, jangan dikit-dikit kadang kita gini ya, karena mungkin pola kita dulu mungkin ya, tapi kan nggak apa-apa ya, maksudnya everything has its lesson gitu kan, semuanya pasti ada pembelajarannya. Maksudnya kadang kita tuh refleks gitu kan, jangan itu. Nah kata jangan juga maksudnya bukan mutlak gak boleh bilang jangan ya. Kalau saya juga gak setuju hal itu. Maksudnya boleh kata gini ya, kita boleh bilang jangan, tapi jangan keseringan gitu. Karena kalau kita keseringan bilang jangan, saat kita benar-benar bilang jangan yang jangan, anak tuh bakal jadi
apa ya, udah apa ya, bakal jadi apa ya, nggak, contohnya gini, misalkan kita terlalu sering bilang jangan nih, misalkan aduh jangan naik kursi, misalkan padahal kan nggak apa-apa naik kursi di rumah kan, dan yang maksudnya kalaupun jatuh, selama jatuhnya nggak, kan kalau saya patokannya gini, kalau anak jatuh yang penting nggak jatuhnya tuh nggak setinggi, melebihi tinggi ukuran tinggi anaknya, ya nggak apa-apa gitu. Misalkan jangan naik kursi nanti jatuh, jangan main air di kamar mandi, padahal main air itu nggak apa-apa gitu kan tinggal ngapain gitu. Nah, jangan ngeberantakin ini, jangan, padahal itu hal-hal yang nggak apa-apa banget karena nggak membahayakan apa-apa. Nah tapi giliran nih dia main ke jalan raya, itu beneran harus kita bilang jangan kan, itu karena banyak motor, banyak mobil, pas kita bilang jangan, anak akhirnya apa, anak tuh nggak peduli karena udah ibaratnya kayak udah bebel gitu telinganya karena dibilangin jangan terus. Nah kayak gitu intinya. Intinya kita tuh ya jangan keseringan bilang jangan. Jadi saat kita bilang jangan, anak tuh beneran ngerti kalau itu beneran bahaya dan itu tuh beneran mengancam keselamatannya, ibaratnya kayak gitu. Itu kesal pertama. Terus juga kedua, kita tuh jangan terlalu banyak menginstruksi. Maksudnya gini, misalkan anak lagi mencoba sesuatu nih, itu tuh kalau di Montessori kan kita tuh justru kalau anak sedang fokus sama sesuatu, anak usia dini sedang fokus sama sesuatu, itu tuh bagus ya, karena emang itu basic untuk nanti ibaratnya untuk nanti dia belajar pas SD gitu. Jadi anak rentang konsentrasi yang itu kita perlu panjangkan sedikit demi sedikit, karena untuk nanti dia biar bisa duduk manis saat SD gitu kan. Jadi kalau anak usia dini duduk sebentar saat kita cerita atau apa itu nggak apa-apa banget. Nah tapi kadang nih ya, orang tua itu kadang terlalu apa ya, terlalu involve apa ya, terlalu ikut campur ya gitu ya, ibarat karena kan ya itu, karena kita punya judgement yang menurut kita benar gitu, padahal kan nggak asas aja. Misalkan kayak bikin apa ya, bikin ini nih, misalkan kita lagi melibatkan anak masak ya, motong-motong itu kan sebenarnya rulesnya kalau motong-motong pisang misalkan ya, pisang atau buah gitu kan ya, selama itu nggak melukai dia ya, mau dia bentuk potongannya kayak gimana nggak apa-apa, bebas. Karena kan tujuannya bukan biar gimana dia benar ngebantu ngeringanin kita masak, bukan, tapi biar dia tuh senang membantu kita, itu goalsnya. Jadi kalau saat kita membiarkan anak membantu kita memasak, itu bukan goalsnya biar dia meringankan beban kita memasak, tapi bagaimana dia biar senang membantu kita memasak gitu. Nah misalkan dia tuh mau masak tuh ya, mau potong-potong buah tuh, terus kita bilang bukan gitu cara motongnya, bukan gitu cara pegang, gini gitu, tunggu, ini harusnya gini. Nah itu terlalu banyak instruksi juga nggak baik, karena nanti akhirnya apa, anak tuh kayak aduh apa sih, ya udah deh, akhirnya anak tuh nggak apa ya, nggak self correction, dia tuh nggak punya sense of self correction gitu, jadi nggak punya apa ya, dia tuh bisa sebenarnya kan bisa ngoreksi sendiri, kalau dia salah dia pasti bisa ngoreksi sendiri gitu. Nanti kalau kita terus sama instruksi, ya udah deh nunggu apa kata mama atau kata papa, soalnya nanti kan bakal dikasih tahu yang benernya gimana kayak gitu. Jadi kan akhirnya apa, nanti kan nggak kritis otaknya, nggak berkembang otaknya kayak gitu. Nah mungkin segitu aja dari saya. Intinya kalau misalkan mau kita pengen punya anak yang otentik, kayak itu tadi, kita perlu menjadi kita perlu menjadi orang dewasa yang otentik. Kita tahu kebutuhan dasar kita, kebutuhan apa yang boleh dan gak boleh untuk kita, apa yang bisa dan gak bisa untuk kita gitu kan. Kita juga punya batasan yang sehat sama diri sendiri dan orang lain gitu, biar nanti anak juga bisa belajar melihatnya gitu dan menyerapnya kayak gitu. Terus juga kalau versi Montessori-nya itu, anak itu kan sudah dikasih tiga modal ya tadi, absorbent mind, sensitive period, sama inner teacher. Nah inner teacher ini tuh, tadi lupa dibahas, inner teacher itu tuh ibaratnya dorongan yang di dalam dirinya untuk bergerak, untuk beraktivitas, untuk melakukan sebuah hal gitu, kayak gitu. Jadi intinya untuk menjaganya ya tadi, kita perlu otentik, terus supaya anak otentik, terus ya jangan terlalu banyak memerintah, mengatur, melarang,
terus memberikan batasan yang sehat juga gitu. Intinya anak itu manusia yang utuh, manusia luar biasa yang punya potensi juga gitu. Jadi semoga Allah Ta'ala memberikan kita kemampuan kekuatan untuk membersamai anak-anak kita, sehingga anak-anak kita itu tumbuh menjadi orang-orang dewasa yang otentik, yang tahu mana kebutuhan mereka gitu dan batasan-batasan mereka kayak gitu ya. Mohon maaf kalau banyak salahnya, kesalahan hanya dari saya, dan kesempurnaan hanya milik Allah Ta'ala. Jazakunallah khairan, barakallahu fikunna. Semoga bermanfaat. Insya Allah nanti Instagram live-nya di save, jadi yang belum bisa menyimak nanti tinggal simak aja. Terima kasih. Kalau misalkan ada salah-salah bisa feel free to advice gitu ya, untuk kasih koreksi via nomor adminnya TK Akhir ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.